as we get down in the road below, caught up in an overflow. Night ends, you're gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sudut-sudut istimewa ya. Ini pertemuan kedua. Kemarin kita udah belajar tentang perbandingan trigonometri, kita udah tahu tentang sinus, kosinus, dan tangen dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sudut-sudut istimewanya. Kita lihat. Tujuan pembelajarannya yang diharapkan itu siswa dapat memahami konsep-konsep sudut-sudut istimewa, dan siswa juga dapat menerapkan konsep sudut istimewa tersebut dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada berapa aja? Dan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Sin 0 itu adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu nilainya 1. Untuk cos 0 nilainya 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 nya 0. Kemudian tan 0 nya itu 0, tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 itu 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 itu tak hingga. Nah, gimana cara menghafalnya? Oke, kita lihat. Oke, caranya supaya gampang ingatnya, jadi kita kepalkan nih tangan kita. Jadi jempol itu 0 derajat, telunjuknya 30, jari tengahnya 45, jari manisnya 60, kelingkingnya 90. Jadi cara ngingetnya nih 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 itu ya. Jadi kalau sin 30 yang ini tadi setengah. Oke, kalau sin 60 berarti yang ini tadi setengah akar 3. Untuk cosnya tinggal kita balik aja ya. Kalau tadi dari jempol, ini dari kelingking, berarti ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, untuk tangannya gimana? Jadi tangan itu sinus dibagi dengan kosinus. Oke, jadi kalau sin 0 itu 0, kosinusnya 1, jadi tan 0 nya itu 0 dibagi 1, tangannya berarti 0 gitu ya. Kemudian tan 30 setengah dibagi setengah akar 3. Jadi ingat, setengah bagi setengah akar 3 nya di bawah, itu hasilnya sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya 1. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya akar 3. Tan 90 1 dibagi 0, hasilnya tak hingga. Oke, kita lihat contohnya nih. Tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat. Oke. Kemudian soal yang kedua, tentukan tan kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 45 derajat. Oke, langsung aja. Sin 30 itu nilainya setengah, cos 60 juga nilainya setengah. Oke. Jadi setengah tambah setengah penyebutnya udah sama, tinggal jumlahkan atasnya aja. 1 tambah 1 2, penyebutnya tetap 2. Jadi 2 dibagi 2, hasilnya 1. Oke, yang B, sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 45. Jadi nih kalau dia tulisnya kayak gini, sin kuadrat 30 itu artinya sama saja dengan sin 30 dikuadratkan. Jadi sin 30 nilainya setengah, jadi setengah dikuadratkan. Cos kuadrat 45 itu sama saja dengan cos 45 dikuadratkan. Jadi cos 45 kan setengah akar 2 dikuadratkan. Setengah dikuadratkan berarti setengah kali setengah, 1 kali 1 1, penyebutnya 2 kali 2 4. Jadi setengah kuadrat itu adalah 1/4. Setengah akar 2 dikuadratkan. Pertama,
setengah dulu yang dikuadratkan. Jadi setengah dikuadratkan kan 1/4 ya. Akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 1/4 kali 2 itu hasilnya 2/4. Penyebutnya udah sama nih. 1 tambah 2 berarti 3. Maka hasilnya adalah 3/4. Next. Diketahui segitiga PQR, siku-sikunya terletak di sudut Q. Jika sudut R adalah 45 dan panjang PQ adalah 1, maka tentukan sudut P dan panjang PR serta panjang QR. Jadi ini kalau kita gambar dulu nih segitiganya, katanya siku-sikunya di Q, sudut R-nya 45 derajat, kemudian PQ-nya panjangnya 1. Yang ditanya tentukan sudut P-nya berapa. Jadi ingat segitiga itu semua sudutnya adalah 180 derajat. Jadi ini kalau ini semuanya 180 derajat, yang ini udah 45 nih. Yang ini 90. Jadi kan 90 tambah 45 135. Jadi 180 dikurang 135 berarti 45. Maka yang ini sudutnya adalah 45 derajat. Kemudian yang ditanya tentukan panjang PR. Oke ya, jadi satu ini posisinya terhadap sudut 45 derajat, ini sisi depan. Oke, sisi depan. Kemudian kita mau cari sisi PR. PR ini terhadap 45 itu adalah sisi miring karena di depan sudut siku-siku. Maka kita gunakan perbandingan yang mana yang menggunakan depan dan miring. Betul, berarti kita gunakan sin. Oke, karena sudutnya 45 berarti sin 45 demi. Ingat sin kemarin kan depan per miring. Jadi depannya itu 1, miringnya itu PR. Oke, tinggal kita masukkan sin 45 itu nilainya setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sama aja dengan akar 2/2. Jadi tinggal kita kali silang. Akar 2 kalikan dengan PR, kemudian 1 kalikan dengan 2. Maka akar 2 PR sama dengan 2. Karena yang ditanya PR-nya saja, maka akar 2-nya pindah ruas jadi bagi ya. Jadi 2 per akar 2. Akar kalau dia di bawah belum sederhana, maka harus kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Jadi 2 dikali akar 2 hasilnya 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Oke, akar 2 kali akar 2 kan akar 4 ya. Akar 4 itu nilainya 2. Atas ada 2, bawah ada 2, bisa dibagi, maka hasilnya adalah akar 2. Oke. PR-nya udah ketemu nih akar 2. QR-nya tinggal kita cari, bisa menggunakan Pitagoras. Jadi ingat kalau miring diketahui berarti dikurang PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. PR-nya akar 2 dikuadratkan dikurang PR kuadratnya dikuadratkan, PR-nya akar 2 dikuadratkan dikurang QR-nya 1 kuadrat. Oke, maka hasilnya akar 2 dikuadratkan itu nilainya 2, kemudian 1 kuadrat nilainya 1. Jadi ini akar 2 nya panjang ya, sampai di 1 ya. Sorry nih salah nih. Jadi hasilnya akar 2 dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 itu nilainya 1. Akar 1 nilainya adalah 1. Maka panjang QR adalah 1. Oke, contoh soal selanjutnya. Seorang siswa dengan tinggi 1,70 meter berdiri dengan jarak 50 dari sebuah gedung. Berapakah tinggi gedung tersebut jika sudut pandang siswa terhadap puncak gedung adalah 60 derajat? Jadi ini dari orang ke tiang itu 50 meter terhadap 60 itu diketahui sisi apa nih? Sisi depannya yang ini ya. Ini sisi depan. Kemudian ini sisi miring, berarti yang ini sisi samping. Jadi yang 50 meter ini adalah sisi samping. Kemudian karena ditanya gedungnya, berarti ini sisi depan.
Jadi yang menggunakan samping dan depan itu trigonometri apa? Betul, jadi kita gunakan tangan. Ingat tan itu kan rumusnya depan per samping atau desa. Jadi kita gunakan tangan ya. Maka tan 60 itu adalah tinggi gedungnya Y per 50. Jadi tan 60 itu akar 3 Y per 50. Maka Y nya 50 pindah ruas ke sini ya, pindah ruas ke sini. Ingat bagi jadi kali, maka Y nya berarti 50 akar 3. Ingat Y tadi panjang apa? Y tadi panjang dari puncak ke sini ya, ke atas kepala manusianya. Jadi tinggi gedungnya berapa? Tinggi yang ini ditambahkan dengan tinggi manusianya. Oke, jadi tinggi gedungnya tadi Y, tinggi siswanya tadi 1,70 meter, tinggi gedungnya 50 akar 3 meter. Jadi 1,70 akar 3 itu setara dengan 1,73. Jadi 50 kali 1,73 itu adalah 86,50. Maka tingginya kalau ditambah 88,20. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa belajar terus. Dibuka bukunya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.